ibu kena COVID pun tetap boleh memberikan ASI. Yes, bahwa kalau anak-anak itu karena daya tahan tubuhnya bagus, jadi nggak bisa meninggal, nggak juga ya. Nah, mereka bingung kalau anaknya isolasi mandiri gimana gitu ya. Anaknya pingin dipeluk, sementara perawatnya bilang jangan peluk, peluk nanti ibu ketularan. Katanya gitu. Ibunya nggak tertular sih, tapi anaknya meninggal ya. Saya anak-anak itu kebanyakan OTG ya, seperti. Halo, selamat sore Dokter Edi. Selamat sore Bu, Apa kabar? luar biasa, udah lama ya nggak ketemu. Kalau PKK luar biasa. Saya kalau udah dengar luar biasa, ingat-ingat masa lalu, kita sama-sama ngelayanin pas di Yayasan Kanker ya Dokter Edi ya. Iya betul. Nah, sekarang kira-kira pengen tahu aja gitu loh, masa pandemik ini, ya maksudnya selama ini kita ya tahu gitu loh, kita lagi struggle, orang gedenya, orang tua gitu. Pengen tahu aja dari sisi anak, Ya, gimana kondisi. Saya banyak baca, maksudnya kiriman-kiriman dari Dokter Edi. Jadi pengen di-share aja gitu loh, supaya semua orang juga bisa lebih alert ya, maksudnya lebih berhati-hati juga selama masa pandemik, terutama buat yang kena anak-anak yang kena kanker ya. ya betul. Oke, jadi ya di era pandemi ini kita tahu bahwa pandemi ini terjadi karena COVID-19 ya. Nah, orang selalu ya always apa ya surprising gitu ya. Emang anak bisa kena? Itu selalu pertanyaan orang-orang itu seperti itu gitu ya. Nah, untuk menjawab itu makanya saya keluarkan data ini, keluarkan data yang pertama itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita lihat tuh dari bulan April sampai bulan Juni yang lalu itu sudah kita kumulasi itu ada 4.000 anak ya yang sudah terkena COVID-19 ya. Dan kalau laporan dari BNPB kita lihat dan kita mendefinisikan anak itu 0 sampai 18 tahun ya. Jadi kita lihat sini usia 0 sampai 18 tahun itu ada lebih kurang 10% kalau kita lihat di sini ya. Jadi di seluruh kasus COVID-19 itu 10%-nya adalah anak-anak. Ini kasusnya semuanya yang positif dan ya bersyukur bisa sembuh ya. Karena kita tahu anak-anak itu khususnya yang anak-anak tanpa komorbid ya tentunya dia punya potensi untuk sembuh lebih baik daripada yang punya komorbid. Okay. Oke, chance-nya lebih cepat ya kalau cepat diatasin juga ya. Betul, ya seperti itu. Ya. Kira-kira gejalanya itu seperti apa gitu? Apakah sama kayak orang dewasa? Ya, berbicara tentang gejala ya semua gejala ya kayak flu aja lah, kayak flu biasa. Gejala dewasa sama anak-anak ya bisa dibilang sama ya seperti itu. Nah, karena dia lokasinya di paru dan infeksi pasti identik dengan demam pastinya ya. Dan kalau di paru ya paru itu pasti kaitannya dengan apa? Dengan batuk ya, dengan sesak napas ya. Tapi selain itu ternyata dijumpai juga beberapa kasus selain kelainan di paru ada kelainan di saluran cerna ya, bahkan ada yang diare ya seperti itu. Jadi ya kita bisa bilang ini penyakit yang baru. Jadi kita semua sebetulnya masih belajar ya, masih belajar. Jadi kadang-kadang nanti kita baca lagi ternyata ada yang baru. ada gejala yang lain lagi yang baru seperti gejala-gejala pada anak itu ya kita bisa lihat mulai tanpa gejala sampai ada gejala ringan, sedang sampai berat ya seperti itu. Dan intinya semuanya sama aja sih ya, bahwa karena kelainannya di paru ya itu kaitannya dengan batuk, pilek, terinfeksi ya demam, sesek seperti itu ya. Nah, kalau sesek keras hebat, nah itu yang disebut dengan yang kritis itu tadi yang harus masuk ICU untuk mendapatkan bantuan alat bantu napas ya seperti itu. Katanya kalau misalnya asal ya kena kayak flu seperti biasa, kalau daya tahan tubuh kita bagus, terus kita sembuh nggak sampai menyerang paru-paru, harusnya itu akan maksudnya secepatnya diiniin juga, ya itu antara pro dan kontra juga. Jadi pengen tahu pendapatnya Dokter Edi juga sih. Ya, artinya ya sama lah. Sebenarnya sama aja mau anak atau dewasa ya. Pokoknya selama anak itu memiliki daya tahan tubuh yang baik dan tidak ada komorbid itu ya, penyakit penyerta, ya tentunya dia bisa survive gitu ya. Tapi memang ada rumors bahwa kalau anak-anak itu karena daya tahan tubuhnya bagus, jadi nggak bisa meninggal, nggak juga ya. Makanya kalau kita lihat di data yang ada di sini, kita lihat bahwa
tetap ada yang meninggal ya, sekitar berapa nih, 1-2% meninggal dari kasus anak. Ya, nah, kalau misalnya kayak yang kena kanker gitu loh, ya, ada pengalaman apa nggak ya kira-kira, karena kan dia berarti ada penyakit yang udah ada gitu loh. Ada pengalamannya nggak? Mungkin bisa di-share juga. Ya, itu benar sekali bahwa ya saya bukan kebetulan ya, tapi saya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais ya, dan siapa bilang bahwa orang kanker nggak bisa kena COVID ya. Nah, ini keseharian di Darmais itu seperti ini. Ya, kalau ibu lihat di Darmais, setiap pagi kalau ibu datang nih ke Darmais kayak gini mengantri bu. Ya, kenapa? Karena semua pasien mau masuk ke dalam lobi Rumah Sakit Kanker Darmais itu mesti screen dulu sekarang. Oke. Ya, jadi ini antrian untuk screening sebelum masuk ke dalam rumah sakit seperti itu. Banyak sekali ya pasiennya ya, dan banyak sekali ya, dan tetap banyak, dan memang kita anjurkan buat yang kena kanker ini, sekalipun kanker dan situasi COVID ya kita upayakan tetap harus berobat, sebab kita tahu kan kanker kalau nggak diobati dia tetap menggerogoti terus kan ya, seperti itu. Ya, jadi rumah sakit ini kita upayakan memang sebisanya aman gitu loh. Nah ini cara supaya rumah sakit aman ya kita mesti screen dulu pasien-pasien kita sebelum masuk ke dalam lobi atau ke ruang rumah sakit ya, seperti itu. Jadi, dan ini adalah data dari anak-anak yang terkena kanker di Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Jadi sampai terakhir kemarin September itu kita ada 14 anak yang kena kanker dan terkena COVID juga, seperti itu. Dan pada umumnya mereka meninggal ya. Jadi ya saya bilang nggak heran ya, kenapa? Karena ada komorbidnya gitu ya. Tapi kenapa kok bisa meninggal? Orang tuanya selalu, ini saya tulis di kompas.com waktu dalam rangka Childhood Cancer Awareness Month bulan September yang lalu, ya orang tua selalu bilang kita semua dari rumah ke rumah sakit terus kok. Ya anaknya, tapi orang tuanya kan dia kemana-mana, seperti itu kan. Dia mesti beli ini, beli makanan, beli apa ya, mungkin di situ terkenanya dan akhirnya mengenai anaknya tanpa disadarinya. Jadi kita mengharapkan banget supaya orang tua juga mesti disiplin supaya nggak kemana-mana dan menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar tentunya ya. Nah ini komorbid itu nggak hanya kanker, kalau kita lihat di sini kan ya, ada diabetes, ada penyakit ginjal, penyakit paru, jantung, kanker salah satunya ya, TBC bahkan asma, itu semuanya merupakan penyakit-penyakit penyerta yang artinya kalau sampai mereka kena COVID ini yang akan memperberat gejala COVID-nya dan akhirnya ya bisa meninggal gitu loh. Jadi pasien-pasien dengan komorbid inilah yang justru punya potensi meninggal lebih tinggi dibanding yang tidak punya komorbid. Jadi sebenarnya kita juga disadarkan bahwa maksudnya kita benar-benar harus teamwork, apalagi anak yang kena kanker ya. Iya. Ya kita bilang anak nggak kena, ya kalau orang tuanya kemana-mana, orang tua kadang juga nggak sadar sebenarnya. Betul. Sebenarnya lebih ke masalah kebiasaan sih aku bilang ya Dokter Edi ya. Jadi kita mengira kita nggak membawa, tapi kita mengira kita sehat terus kita kemana-mana, tapi kita mempunyai seorang anak yang sedang sakit kanker gitu. Kita jadinya yang tanpa sadar, mungkin kita sayang anak, kita pengen kasih makan, kita beli, kita ini, tapi tanpa sadar mungkin juga kita sendiri yang menularkan kepada anak kita. Apalagi gejala yang memang nggak ada gitu, gejalanya juga nggak ada, jadi kelihatan seperti orang sehat ya. Iya. Kalau kita dengar di media massa ya, anak-anak itu kebanyakan OTG ya. Nah kita sekarang lihat dulu istilah nih. Kalau kita lihat ini kan dulu namanya OTG, sekarang istilahnya kontak erat. Kontak erat itu artinya apa? Dia kalau diperiksa positif, tapi gejalanya nggak ada gitu loh. Itu yang disebut orang tanpa gejala ya. Jadi rapid testnya atau PCR testnya positif, tapi nggak ada gejala. Nah itulah yang kebanyakan anak-anak seperti itu. Itu makanya banyak sekali sekarang anak-anak yang tidak dapat mengunjungi kakek neneknya. Karena kakek neneknya termasuk yang risiko tinggi untuk terkena itu, karena daya tahan tubuh kakek nenek kan makin rendah ya, makin tua. Takutnya anak cucunya OTG, kita nggak tahu. Kecuali kalau seandainya kalau mengunjungi kakek nenek, dia mesti di PCR dulu mungkin. Untuk yakin negatif baru dia boleh mengunjungi neneknya. Tapi kan mengunjungi nenek aja masa di swab test sih kayak gitu kan ya. Tapi ya itulah kalau mau cari amannya mesti begitu.
Jadi ini perubahan-perubahan istilah ya, yang sering kita dengar tuh OTG sekarang udah berubah namanya jadi kontak erat ya. ODP, PDP sekarang jadi istilahnya suspek atau tersangka ya. Nah, kalau di kanker anak itu kebanyakan yang probable gini nih pengalaman saya. Jadi kita ada gejala, kita periksa swab. Hasil swabnya belum jadi, tapi gejalanya tuh sangat cepat sekali sampai akhirnya anak ini meninggal sebelum hasilnya ada. Seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan probable case seperti itu. Dan di kanker tuh banyak sekali nih yang probable ini. Tapi ada hasilnya ada yang positif setelah hasilnya keluar, ya. Tapi ada juga yang hasilnya negatif. Tapi sekalipun hasilnya negatif, tapi kalau dilihat gejalanya tuh gejala COVID banget seperti itu. Ya, jadi kita bergumul ya sama penyakitnya dan mempelajari ciri-ciri penyakitnya yang berubah-berubah terus ya. Ya, itu betul. Ya. Nah, sekarang kalau di lapangan tuh banyak kalau yang harus isolasi mandiri. Nah, mereka bingung kalau anaknya isolasi mandiri gimana gitu ya. Sementara ya mungkin mereka balita, mereka belum bisa istilahnya mengurus dirinya sendiri kan. Otomatis orang tua harus membantu. Anaknya positif, orang tuanya negatif, tapi dia mesti bantu, artinya orang tua punya potensi untuk tertular juga. Jadi serba salah juga memang. Itu. Ya. Jadi mau nggak mau kalau si anak itu di bawah 5 tahun tetap harus isolasi di rumah dan dijaga ketat oleh orang tua. Iya, seperti itu. Cuman ya orang tuanya punya risiko untuk terkena juga sebab ada kasus orang tuanya negatif, anaknya yang positif. Ya. Jadi gimana pun orang tua ya pasti mereka maksudnya yang mau nggak mau kita harus jaga di dalam rumah dan tidak bisa ya kecuali udah parah baru mesti bawa ke rumah sakit. Iya. Ada testimoni dari seorang ibu yang menjagai anaknya di ruang isolasi di Darmais. Anaknya pingin dipeluk, sementara perawatnya bilang jangan peluk nanti ibu ketularan katanya gitu. Terus ibunya sampai berpikir, nah ini kan anak saya, kenapa saya nggak boleh peluk dia? Kalau saya ketularan ya saya rela kok. Gitu. Saya mati juga rela. Itu sampai ibunya ngomong seperti itu. Akhirnya dia peluk anaknya. Tapi ibunya nggak tertular sih, tapi anaknya meninggal ya. Seperti itu. Tapi memang sebaiknya kalau memang kita sayang anak, kadang-kadang kita kangen, kita peluk, tapi mau nggak mau si ibu itu harus sehat. Ya. Jadi harus ikutin protokol, bagaimanapun sakitnya, anaknya sakit, ya sebenarnya sebagai seorang ibu dia harus gimana pun menjaga protokol agar dia tetap sehat dan bisa merawat anaknya ya, seperti itu ya dok. Ya. Maksudnya dilema sebagai seorang ibu juga sih. Ya kayak saya setiap hari saya kerja dan tiba-tiba saya dapat laporan dari rumah sakit bahwa ternyata pasien saya COVID-nya positif, reaktif. Apa yang terjadi? Terjadi ya, saya di swab tuh udah 2 kali, rapid 3 kali, udah kerajinan saya di rapid sama periksa PCR ya. Kenapa? Karena pasien-pasien saya positif seperti itu. Ya, tapi ya puji Tuhan sekali lagi saya nggak positif hasilnya, gitu kan. Dan saya coba pelajari bahwa kuncinya adalah apa? Ya kita disiplin dengan protokol kesehatan yang ada, pakai masker, ya kan, jaga jarak, rajin cuci tangan. Itu aja sih yang saya evaluasi terhadap diri saya sendiri ya seperti itu. Bahwa kalau kita ikuti protokolnya dengan baik, ya tidak mustahil bahwa kita bisa terhindar dari penularan ini. Tapi jujur ya dok, maksudnya memang dengan kondisi seperti ini, mau nggak mau misalnya kayak anak-anak semua harus sekolah di rumah. Ya. Jadi mereka harus ya maksudnya lebih banyak di rumah, tidak keluar, ataupun kalau kayak kita ini, kalau kita keluar-keluar dengan masker pun, kita merasa kita juga sama anak-anak dan semua itu jarang sekali kena flu sih sebenarnya. Ya, terlepas itu COVID atau nggak COVID ya. Cuman kalau lagi nggak COVID kan terus terang aja orang yang tidak terbiasa dengan masker itu mereka mengatakan saya nafasnya susah gitu loh. Iya betul. Ya kan? Nah, sekarang nggak ada alasan mau nafasnya susah kek, nggak susah kek. Ya kalau Anda mau selamat ya gunakanlah masker. Itu aja sekarang kan. Soalnya kalau mau mencegah cuman ini aja nih 3M sama stay at home, nggak ada jalan lain. Sama benar-benar kita tuh sangat hati-hati dengan gini. Ada sebuah gadget handphone yang selalu kita pegang. Ya. Terus kan sebenarnya kayak kita merasa kita udah cuci tangan pada saat kita mau makan, tapi kita masih pegang-pegang handphone juga. Terus kita sentuh-sentuh mata, sentuh hidung atau ini. Nah kayaknya itu yang kadang-kadang dibilang kita udah cuci kok, kita udah bersih kok, tapi ya kayaknya itu
enggak, karena banyak sekali yang kita judge atau apa kita makanya saya selalu ajarkan orang tua maupun anak-anak yang udah besar itu di era pandemi ini kita harus sedikit paranoid gitu. Ya, betul sih. Bukan sedikit aja, mungkin banyak kali ya. Walaupun dia teman kita ya tetap aja jaga jarak. Kita nggak pernah tahu bahwa teman kita mungkin udah kena kali. Dia nggak tahu kali dia kena apa tidak kan. Seperti itu. Sering cuci tangan aja lah. Kalau merasa udah paranoid ya udah cuci tangan aja deh. Nggak mau tahu. Ya. Pokoknya paranoid cuci tangan aja gitu ya. Betul. Daripada kita mikir-mikirnya aku udah cuci tangan nggak ya? Udahlah cuci tangan aja lah. Gitu aja. Yang paling penting adalah kita melakukan usaha kita ya. Kalau seterusnya ya kita serahkan sama Tuhan sih sebenarnya. Betul. Ya. Sebagai manusia, maksudnya sebagai orang yang bertanggung jawab, ya kita tetap melakukan tugas kita, walaupun dimanapun. Kalau ke anak, ke apa, ya kita juga benar-benar harus bisa menjaga karena kita bisa yang menularkan kepada orang lain. Gitu. Ya. Nah, saya lihat dari datanya dokter nih, saya tuh ini banget dengan data dari peraturan-peraturan yang dibuat ya, dari coba mungkin dokter bisa buka yang peraturan dari IDAI. Ya, jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri sebetulnya di sini sudah sangat jelas sekali untuk tetap berada di rumah, stay at home. Itu udah jelas banget ya. Tapi kalau memang harus keluar, ya itu tadi 3M itu tadi yang tolong dipatuhi 3M-nya. Kalau harus keluar. Dan bahkan yang untuk anak yang 2 tahun ini yang saya baca. Ya. Maksudnya anak-anak di rumah pun sebaiknya pakai masker ya kalau mereka bisa yang di atas 2 tahun ya. Ya, jadi kita mesti tahu 0 sampai 2 tahun itu kita nggak anjurkan pakai masker tapi pakai face shield. Di atas 2 tahun juga ya buka tutup. Kita juga ini. Kalau bayi-bayi kan makanya kalau bayi-bayi baru lahir sekarang kan kalau dulu kan bayi lahir ya udah biasa aja. Sekarang kalau bayi lahir kan mereka langsung pakai face shield bayinya. Ya itu jauh lebih aman daripada mereka pakai masker sebenarnya. Ya, karena kalau mereka pakai masker itu akan mengganggu proses pernafasan mereka kan. Mereka kan baru lahir, jadi nafasnya belum sempurna. Kalau kita tutup pakai itu, nanti pertukaran oksigen CO2 di parunya yang masih belum stabil ya. Jadi justru bahaya buat mereka. Makanya kita pakaikan face shield tadi. Face shield. Ya. Nah, kalau 2 tahun ke atas, nah itu baru pakai masker ya. Jadi, nah kalau baca di sini tulisannya adalah menggunakan masker di rumah. Itu sebetulnya di rumah itu untuk melatih anak-anak yang kecil. Soalnya kita nggak bisa langsung keluar langsung suruh pakai masker. Anak-anak keluar nggak biasa pakai masker di rumah, suruh keluar pakai masker, mereka copot-copot kan karena nggak. Ya malah jadi mainan ya. Iya makanya. Jadi makanya mereka tuh dilatihnya justru di rumah. Itu makanya kenapa. Kan pas buat nulis lagi dok. Nah makanya. Jadi kalau mereka jalan-jalan misalnya jalan-jalan walaupun naik mobil dan apa-apa di mobil itu tetap harus pakai masker kan sekarang. Nah itu kalau latihannya pada saat mereka pergi itu aku bilang ya telat karena mereka nggak terbiasa. Makanya di statement ini dikatakan di rumah pakai itu sebetulnya sekalian latihan. Jadi kalau mereka memang harus keluar gitu kan, nah, mereka udah terbiasa untuk menggunakan masker. Itu saya lihat dari pasien-pasien saya yang saya masih praktek di rumah. Seminggu 2 kali ya, gara-gara COVID ini saya cuma praktek seminggu 2 kali. Nah itu saya bisa lihat tuh anak-anak yang di depan saya tetap pakai maskernya dengan baik seperti itu ya, nggak copot-copotin. Saya tanya mereka, ini kok bisa anaknya pakai masker diam-diam aja sih gitu kan? Oh kita latih di rumah gitu loh. Dan yang menariknya adalah ya itu tadi anak-anak itu kan great imitator, peniru sejati kan. Yeah. Jadi kalau dia lihat orang tuanya pakai, semuanya pakai, nah dia pasti akan pakai seperti itu. Untung anak saya udah gede dok. Boleh nonton berarti deh. Iya. Jadi tinggal di ngomong-ngomongin gitu. Iya betul. Tetap aja perilaku kita lah sebenarnya yang contoh yang nyata buat orang-orang ya dok ya. Betul. Kita Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap merekomendasi untuk tetap memberikan ASI pada bayi-bayi yang lahir dari ibu yang positif COVID seperti itu. Okay. Ya, jadi ini adalah ringkasan dari apa istilahnya masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi kalau ibunya positif, nah bayinya tuh tergolong kontak erat risiko tinggi nih. Jadi harus di-swab hari 1, hari 2 dan dia harus rawat terpisah, tapi tentunya atas persetujuan ibu ya. Tidak dilakukan inisiasi menyusu dini, jadi
tahu kan IMD itu yang bayinya ditaruh di perut, kemudian nanti dia akan crawl ke arah payudara ibunya. Dan nah itu tadi diberikan ASI perah. Jadi dia nggak menyusu langsung di ibunya, tapi ASI tetap diberikan. Dan kita nggak usah khawatir karena sampai saat ini tidak terbukti bahwa virus corona itu ada di ASI. Jadi aman untuk diberikan. Ya, tapi tentunya pada saat memerah ya usahakan sehigienis mungkin ya supaya ASI-nya tidak terkontaminasi dengan virus COVID itu tadi ya. Makanya di sini jadi pokoknya intinya si ibu kena COVID pun tetap boleh memberikan ASI. Yes, tetap harus. ASI dan memberikannya melalui botol gitu ya dok? Ya, seperti itu. Sebenarnya kita nggak mau pakai botol lagi, kita pakai cup feeder sih, Bu. Oke. Ya, kenapa? Karena kalau pakai dot takutnya dia nanti bingung puting, Bu. Oke. Dan ibunya nanti sembuh, anaknya nggak bisa menyusu di payudara ibunya lagi, kasihan. Kita kasih pakai cup feeder. Kenapa? Karena cup feeder itu cara minum bayi dengan menggunakan cup feeder itu sama seolah-olah dia menyusu pada payudara ibunya, seperti itu. Sehingga nanti pada saat ibunya sembuh, dia bisa menyusu lagi di payudara ibunya. Ya, seperti itu. Jadi bisa donor ASI ya, dok ya? Ya. Cuman memang di kita sebenarnya donor ASI itu harusnya diperlakukan sama seperti kita mendonorkan darah harusnya. Harusnya diperiksa kumannya ada apa enggak dan lain sebagainya. Cuman di Indonesia kan belum ada. ASI-nya disimpan di kulkas kan bisa tahan lama kan dok? Iya, makanya bisa sampai 6 bulan kan. Oke. Kalau di freezer ya, kita buat es batu itu bisa sampai 6 bulan. Seperti itu. Kalau di suhu ruang biasa itu bisa bertahan 6 sampai 8 jam. Kalau di lemari es yang di bawah itu bisa bertahan 2 hari. Kalau di freezer itu bisa 6 bulan. 6 bulan. Ya. Ya baru ini sih, maksudnya pernah tahu sih orang donor ASI ya, tapi maksudnya nggak sampai yang gimana-gimana. Ini dengar kembali Dr. Edi. Ya mungkin kita makanya untuk mereka yang ragu tentang donor ASI, makanya saya selalu bilang cari seseorang yang kamu kenal, baik itu teman atau saudaramu yang kamu tahu kesehatannya seperti apa, minta ASI-nya seperti itu. Ya kan? Kalau kita kenal teman kita yang udah deket atau keluarga kita lagi nyusuin dan kita tahu dia care dengan anaknya, ya tentu kita percaya bahwa ASI yang diberikan juga baik gitu loh. Cuman memang kadang-kadang susah ya, ada stigma, aduh kok ngambil air susunya orang gitu ya. Tapi gimana pun air susu itu jauh lebih baik daripada susu formula gitu ya. Betul. Maksudnya kalau memang susu formula ya setelah masa ASI lewat. Ya, nggak juga sekarang Bu. Jadi sekarang kita justru lagi mempromosikan bahwa anak-anak nggak harus minum susu formula seperti kita kecil dulu lagi Bu. Kalau dulu mungkin ibu masih kecil masih ingat mungkinnya bangun pagi minum susu, benar ya? Iya, memang. Mau tidur malam minum susu, benar ya? Kenapa dulu orang tua kita memperlakukan kita seperti itu? Karena dulu ilmunya itu 4 sehat 5 sempurna. Ya. Sempurna pakai susu, gitu loh. Harus minum susu. Ya. Nah sekarang 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku lagi Bu di Indonesia ini. Udah musnah dari tanah air Indonesia kita bilang. Nah, sekarang diganti dengan makan makanan dengan gizi yang seimbang. Dan gizi seimbang tidak harus minum susu. Yang berimbang lah ya. Ya, seperti itu. Jadi makanya sekarang kalau punya anak, punya cucu, dari lahir kasih ASI sampai 2 tahun stop makan. Udah, itu aja. Nah, sekarang susunya, kalau saya bilang sekarang susu itu perannya lebih banyak ke arah sifatnya rekreatif. Gitu. Rekreatif tuh kayak kita minum Coca-Cola aja. Saya yakin ibu nggak stok Coca-Cola, tapi kalau pengen beli, gitu loh. Sekarang minum susu juga gitu. Misalnya anak-anak. Jadi bukan keharusan lah, sebenarnya juga bukan keharusan. Ya. Nah itu hanya menjadi kalau kita suka. Ya, pingin, bukan suka. Ya. Kalau lagi pengen. Kita pengen lah, kita mau campurin sama apa, mau minum susu, mau campur sama kopi, mau bikin susu, semacam tambahan. Tapi nggak kayak kita dulu tiap pagi bangun minum susu, mau tidur minum susu gitu kan, sampai udah enak-enak juga harus minum susu kayak gitu kan. Jadi saya juga termasuk yang tiap hari minum susu sih dok. Oke. Jadi mama saya tungguin di depan. Kalau ke sekolah tidak minum susu, minimal kan biasa dikasih makanan, telur atau apa. Oke, kita makan. Pokoknya harus tegukin susu baru ke sekolah.
Iya, karena dulu ilmunya begitu. Itu makanya kenapa sekarang banyak sekali terjadi konflik, konflik antara apa? Antara uh, mereka yang orang tua kita, kakek neneknya anak-anak kita dengan kita. Karena si anak maunya sekarang mau kasih ASI, sementara dulu orang tuanya kasihnya susu gitu loh. Nanti pada ribut, loh kok cucuku nggak dikasih susu, kayak gitu kan. Kamu nggak ada duit apa? Nah, ini kasih, padahal akhirnya ya itulah. Nanti dia posisi mantu, dia nggak berani ngomong apa itu, Pak Mali dok, masa mertua apa nggak nurut kayak gitu loh. Jadi akhirnya kasihan siapa? Bayinya. Iya. Padahal kadang-kadang dulu kita juga bisa berpikir salah ya. Kalau anak nggak mau makan, ya udah deh cekokin susu aja. Jadi pelarian. Di masa saya gitu tuh. Betul. Jadi anak kita itu semua, aduh daripada, soalnya kadang-kadang suapin juga, aduh lamanya. Maksudnya masa yang paling sulit bagi anak-anak kadang-kadang itu adalah masa waktu dia makan. Ya, betul. Jadi kadang nggak makan, udah deh kita susuin aja gitu. Betul. Makanya yang saya pelajari dari itu adalah kenapa? Karena ya itu tadi, kan kita bayangin Asia eksklusif tuh 6 bulan Bu. Kan 6 bulan. 6 bulan dia ngapain? Dia cuma gelak aja kan, gelak. Nah sementara pada saat 6 bulan dia mulai MP ASI, makanan pendamping ASI, itu kan mereka harus ngunyah. Tapi apa yang terjadi? Mereka dikasih susu pakai DOT. Itu nggak mengajarkan anak ngunyah. Dan kebanyakan ibu-ibu sekarang kalau bikin makanan buat anaknya di blender. Di blender itu nggak ada teksturnya. Nggak mengajarkan anak ngunyah juga. Jadi tetap diglek. Makanya ciri khas anak yang makannya diglek, kalau ada yang bagian makanan yang kasar, itu pasti dia jadi muntah. Susah telan soalnya. Ya, karena dia makannya ditelan. Kalau ada yang kasar jadi merangsang dia untuk muntah. Ya, muntah dia. Itu pasti dia makannya belum dikunyah. Iya. Nah, ini kita ngomongnya sampai ke ASI karena menurut saya masa-masa pandemik itu cara yang terbaik untuk anak-anak, apalagi bayi gitu adalah ASI, Dok. Jadi saya pikir pingin share juga ini, maksudnya kalau misalnya kita punya bayi ya memang bagaimanapun ASI yang diciptakan. ASI is the best. Iya. ASI is the best, dan itu karunia Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena selain isinya ada nutrisinya, itu juga ada antibodinya kan. Ya, kadang kita berpikir udahlah sama aja, ASI itu kan bentuknya susu, padahal mungkin salah kita. ASI itu adalah makanan. Betul. Sebenarnya kan itu makanan yang dimakan sang ibu yang otomatis terolah menjadi susu gitu loh. Nah, itu jadi adalah makanan itu ada makanan cair, makanan lunak, makanan biasa ya. Jadi ASI itu sebetulnya makanan cair. Beberapa pertanyaan juga, ya kebetulan temannya saya juga lagi hamil gitu loh. Pengen tahu kira-kira ini kan masa pandemik ini kita tuh kayaknya anti banget pergi ke rumah sakit. Tentu nanti si ibu setelah bayinya lahir dia pasti akan milih gitu loh, apa gua tunda aja deh, gua nggak imunisasi gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan dokter ya? Ya, berbicara tentang imunisasi ya, kita terus terang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau bahwa sekalipun pandemi, imunisasi tetap harus dilakukan pada anak-anak. Ya, nah kita sesuai jadwal. Ya, sesuai jadwal. Kita usahakan sesuai jadwal. Kalau dia mau tunda, kalau Idai bilang boleh tunda sampai 2 minggu, ya kan? Dulu di awal-awal pandemi, nanti aja kalau udah pandeminya selesainya kita nggak tahu kapan. Nanti sampai bulan ini belum selesai gitu kan? Sehari 3.000 kasusnya. Mau kapan selesainya gitu kan, nggak bisa kita mau tunggu sampai selesai. Nah, kenapa dianjurkan untuk tetap diimunisasi sesuai jadwal? Karena kita takutkan nanti misalnya one day COVID-nya berakhir, kemudian timbul wabah baru, seperti wabah nanti campak, wabah difteri, wabah polio, seperti itu ya. Jadi itu makanya kenapa kita upayakan agar anak-anak ini tetap harus diimunisasi sesuai jadwal. Kalau orang tuanya merasa bahwa saya takut ke rumah sakit, carilah rumah sakit yang menurut bapak ibunya aman, yang mengikuti protokol kesehatan yang baik, seperti itu ya. Makanya sekarang kan kalau kita lihat rumah sakit ada yang melakukan imunisasi drive-thru. Nah gitu loh, jadi dia di mobil disuntik aja, dia di mobil, jadi nggak usah turun ke rumah sakit, ada yang seperti itu
ya. Iya. Atau ya. Cuman memang ada terkesan kalau kita bawa anak, bawa bayi, oke, kita seperti anjuran dokter, kita kan pakai face shield. Ya. Tapi kan kita juga takut, dia kan bayi gitu loh. Ya, makanya cari rumah sakit yang menurut Bapak Ibunya aman. Itu aja. Ya. Soalnya kadang-kadang orang tua tuh antrian lah ya. Ya, seperti itu. Atau mau cari rumah sakit yang ada program imunisasi drive-thru. Nah, mereka merasa aman drive-thru, ya pakai aja drive-thru. Atau mereka nggak mau ke rumah sakit, mereka mau ke klinik. Kayak saya masih praktek seminggu 2 kali di rumah. Nah, saya punya ruang tunggu, tapi ruang tunggu itu sekarang saya nggak pakai karena saya nggak mau ada interaksi di situ kan. Jadi semuanya kalau datang mereka di mobil telepon asisten dulu, kasih tahu mereka udah datang. Nah, nanti kalau udah pasien saya yang sebelumnya udah keluar dari ruang praktek, nah baru dia turun dari mobil masuk lagi seperti itu. Lalu cuci tangan di depan saya siapin wastafel di garasi. Mau nggak mau kita mesti, itu aneh aja kan, wastafel di garasi gitu kan, nggak pernah tuh ada gituan kan. Tapi gara-gara COVID ini saya bikin tuh wastafel. Iya. Pun deh usahanya gitu. Betul, bikin wastafel di depan udah ada tiang untuk alkohol base itu desinfektannya, masuk pakai di ini lagi di pakai termogannya lagi seperti itu ya. Jadi ya itulah yang memang kita harus lakukan di era ini untuk keamanan kita dan keamanan sesama pasien juga. Ya, tapi bagaimanapun juga pokoknya kewajiban untuk anak-anak itu nggak bisa juga biar masa apapun ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada anak nih yang kena swab, saya juga baca dari dokter ya, dari ikatan, maksudnya apakah anak itu kan mungkin si ibunya kena terus maksudnya ya bisa melahirkan atau misalnya anaknya takut, apakah 1 hari itu seumur berapa ya kira-kira anak-anak itu boleh di swab gitu ya? Ya, tadi rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi kalau kita lihat kan, kalau seandainya seorang bayi lahir dari ibu yang positif COVID, itu kan hari 1, hari 2 dia udah di swab loh. Ya. Lahir loh, ya kan? Seperti itu. Ini hari ini saya baru dapat WhatsApp dari satu orang nenek dari pasien saya. Dia tinggal di ruko karena dia jualan, dan kemudian ada entah keluarga atau pengunjung yang ternyata COVID positif, gitu, reaktif ya. Akhirnya dia tanya saya, apakah saya harus di swab? Ya semua mesti di swab, saya bilang gitu. Ini saya ada bayi, tetap harus di swab gitu. Memang jujur banyak orang tua yang nggak bisa rapid aja ya, cuma ambil darahnya aja seperti itu. Kita justru sekarang kan mencoba untuk meninggalkan rapid ya, seperti itu. Jadi sekarang kalau apa-apa kita lanjutkan pakai swab. Ya, jadi ada masalah, yang penting anak umur bayi juga sebenarnya kalau misalnya kita duga atau apa juga aman ya untuk swab ya. Ya. Selama hati nggak tenang, biarpun apa, anak kita bisa di swab kapan aja gitu kan maksudnya kan. Itu nggak sakit kok, ya. Saya udah bolak-balik di swab gitu. Saya udah bolak-balik di swab, nggak apa-apa kok gitu. Thank you loh dok. Saya rasa mungkin ini menarik banget sih, maksudnya bisa ngobrol-ngobrol seperti itu sambil ya kita sambil belajar, kita juga sambil share, semoga ini juga bisa bermanfaat buat orang gitu dok. Thank you banget. Sama-sama Ibu. Kita semua juga dikuatkan ya dok ya, maksudnya dokter juga appreciate banget untuk dokter-dokter, suster semua yang sampai hari ini juga masih bergumul ya dalam posisi sekarang, tapi juga tetap harus berani berkorban untuk ke rumah sakit. Thank you dok. Selamat sore. Bu. Selamat terus bekerja. Sehat-sehat selalu dok. Thank you. Nanti kalau bisa pandemi selesai kita duduk makan. Yes. Thank you. Bye-bye. Bye.